tidak signifikan mempengaruhi produksi dari kebutuhan pangan kita. Nah, gitu. Di manakah fungsi dan peran Kementerian Pertanian di fungsi bencana itu nanti di rehabilitasi bencananya, khususnya rehabilitasi di sektor pertaniannya. Kan gitu ya, ada rehabilitasi di sektor infrastruktur, itu kan PU-nya, irigasi PU, jalan PU, jembatan kan PU semua. Nah kita, fokus kita nanti adalah rekonstruksi pasca bencana di sektor pertanian. Apakah yang terdampak itu nanti kita kasih benih gratis, kemudian kita kasih bantuan alat mesin pertanian supaya dia cepat ngolah lagi. Jadi tidak berlama-lama bersedih hati supaya bisa ekonominya tumbuh lagi. Itu jawabannya ya. Jadi klarifikasi yang 60.000 per kilo itu ya clear ya itu ya. Nanti silakan tolong dikutip. Itu satu sak gitu. Nah, kemudian yang terdampak tadi enggak semua, kemudian yang terdampak itu gagal panen semua. Tapi kita hitung semua ya. Komoditas padi saja yang akan dibantu atau ya yang semua dong, yang ada padi, ada jagung, mungkin ada komoditi lain, apakah singkong atau tembakau misalnya ya kan, kita cek semua ya, Data terupdate-nya yang PUSO ya, berapa, termasuk ternak ya. Data terupdate yang PUSO ada berapa? 4.500 berapa gitu ya kalau nggak salah ya Pak Dirjen. Ada kok kemarin 4.500 berapa gitu, terakhir saya dapat beritanya 4.500 sekian hektar, let's say katakanlah 5.000 lah gitu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak ini gimana dengan kondisi bencana banjir ini terhadap capaian produksi kecil ya, maksud saya kalau kita bandingkan dengan luasan lahan baku sawah kita yang 7,3 juta, katakanlah 40.000 gitu ya kecil ya. Jadi nggak terlalu signifikan untuk mempengaruhi produksi. Nggak akan ngaruh ke target produksi tahun depan Pak? Ya? Itu nggak akan ngaruh ke target produksi tahun depan? So far sih memang ada gini, kami melihat itu memang ada di 3 provinsi itu ada penurunan namanya LTT, jadi orang yang nanam itu ada menurun sedikit dibandingkan periode tahun lalu, tapi secara nasional lagi tinggi semua. Ya tahun ini kita kan gini, kementerian yang mencatat hasil panen kan bukan kami, ya kan? Yang mencatat hasil panen itu namanya BPS, jadi satu data BPS. Berapa panennya, berapa jumlah panennya itu semua BPS. Nah, Kementerian Pertanian nyatat apa? Kita itu mencatat yang kita tanam. Jadi berapa luas yang kita tanam kita catat. Jadi kalau bulan Desember kita nanam lebih banyak, maka di bulan Maret, Februari Maret, maka panennya akan lebih banyak. Jadi gitu, kami ini sudah bisa memprediksi kira-kira kalau ditanam sekian juta hektar, maka panennya akan berapa, kita sudah bisa melihat produksi itu. Tapi dengan 3 provinsi yang terdampak ini seperti apa sih Pak untuk proyeksi di produksi? Nggak terlalu berpengaruh ya, karena memang itu tadi yang terdampak kan, saya tidak mengatakan 40.000 hektar itu kecil ya, tapi maksud saya kalau saya katakan hanya 40.000 itu karena saya bandingkan dengan total luasan baku sawah se-Indonesia itu 7,3 juta hektar, jadi kecil gitu, sehingga tidak signifikan mempengaruhi produksi dari kebutuhan pangan kita. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.